Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kekuatan dan kenikmatan yang berlimpah atas karunia yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Termasuk hari ini kita hadir di lapangan mulia ini untuk bersimpuh di hadapan Allah untuk meraih amal yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di lapangan Masjid Mujahidin dicatat sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak berhenti mengalirkan selawat dan salam hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat aliran syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha di lapangan Masjid Mujahidin Sumeneb yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini Sabtu 9 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah hadir ke lapangan mulia ini. Tujuannya tidak lain, ikhwatal iman, kecuali keterpanggilan hati nurani untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah adalah wujud ikhtiar kita untuk melazimkan hati bertaud dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus momentum mulia pada hari ini adalah rangkaian dari takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Jamaah salat Idul Adha
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam yang mampu menjalani ibadah haji ke tanah suci hari ini telah usai melakukan rangkaian rukun-rukun haji dengan sempurna. Termasuk rukun haji yang sangat penting adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah 1443 Hijriah yang oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai puncak ritual haji yang paling utama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjalani ibadah puasa sunnah Arafah yang pahalanya dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dapat menjaga dari berbuat maksiat pada setahun yang akan datang. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah, beliau bersabda, ini adalah penghapus dosa tahun sebelumnya dan dapat menjaga dari berbuat maksiat pada tahun yang akan datang. Ikhwatal iman fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini, umat Islam sebagian menggemakan takbir untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbahagia dalam rangka menunaikan ibadah sunnah Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk keteladanan terhadap peristiwa penting Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Syariat kurban yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam memiliki kelebihan harta adalah pancaran tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam demi membesarkan Allah, demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kuasa dan keagungannya. Ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini benar-benar momentum yang sangat berharga dan bernilai bagi umat Islam. Sejak awal 10 Dzulhijjah, umat Islam telah diberi karunia besar untuk mendapatkan pahala amal solih yang berlipat ganda. Sabda Nabi Muhammad SAW, tiada hari dalam setahun di mana kalau kita beramal solih di dalamnya 10 awal Dzulhijjah, maka bandingan pahalanya adalah pahala mati syahid, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, jihad yang memerlukan modal besar, bahkan harus siap mengorbankan jiwa. Pahalanya tidak dapat menandingi beramal solih pada 10 awal Dzulhijjah ini. Sementara melakukan amal solih tidak perlu modal apapun, melainkan hanya bermodal kemauan dan semangat yang menggelora. Inilah bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman. Maka takaran nalar dan logika tidak dapat dibandingkan dengan kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia benar-benar harus bersimpuh di bawah perlindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa kuat ikhtiar dan kemauan kita, maka kita tidak dapat menembus tembok-tembok kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita sebagai seorang hamba adalah tidak pernah berhenti untuk menghamba dan berharap meliputi diri dari dekapan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah amal solih kita dan seluruh umat Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat penerimaan yang terbaik di sisinya, hari ini kita semua berkumpul di lapangan ini untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat Idul Adha 1443 Hijriah
dengan perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari tasyrik umat Islam menjalankan penyembelihan hewan kurban sebagai napak tilas sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan meneguhkan diri berada dalam kibaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengilhami mimpi Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra kesayangannya yang bernama Ismail benar-benar menjadi kenyataan yang ia terima dengan kelapangan dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi Ismail menerima pula dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana dialog yang bijaksana sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan bukti taat kepada orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan puncak ketaatan dengan bersedia menyembelih putranya yang berpuluh-puluh tahun mendambakan seorang anak soleh untuk menjadi penerus perjuangannya. Sungguh ini butuh perjuangan besar yang tidak hanya jiwa dan harta, melainkan mengandung kedalaman makna ikhlas dan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pantas kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat predikat mulia sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran dan ibrah yang dapat kita internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sikap sabar untuk menerima segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah sikap menerima dengan penuh ketaatan yang dapat menjadi fondasi penting dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar setidaknya terpancar sebagai sikap lembut yang harus hadir di hati setiap hamba yang beriman. Bahkan sabar dapat menjadi lapisan kuat untuk meneguhkan diri senantiasa tegak berada di atas kebenaran ajaran Islam dan keberimanan. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam konteks ini jamaah sekalian, sabar juga menjadi wasilah untuk menyampaikan pertolongan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diimbangi dengan ibadah salat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ikhwatal iman fillah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil sikap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kepasrahan atas sesuatu kondisi yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diberi amanah untuk melakukan ikhtiar dan harus menunjukkan gerak usaha secara sempurna. Namun jamaah sekalian, ikhtiar itu bukan ukuran menentukan hasil. Manusia hanya diberi wewenang untuk berusaha, sementara hasil sepenuhnya murni menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata. Kita lihat bersama bagaimana Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, yang mencari air dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dan begitu seterusnya sampai 7 kali. Pertanyaannya jamaah sekalian, apakah Siti Hajar mendapatkan sumber mata air dari 2 tempat itu? Ternyata tidak. Beliau mendapatkan mata air dari bawah telapak kaki bayi Ismail yang direbahkan di dekat Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian pula peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat beliau diikat oleh tentara Raja Namrud untuk dilemparkan ke dalam kobaran api. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim yakin dengan penuh keimanan dan puncak ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin untuk keselamatan Ibrahim.
Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Seketika itu pula dengan pertolongannya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau selamat dari kobaran api yang sangat panas. Begitu puncak tawakal yang dijalani oleh Nabi Ibrahim yang membuahkan keselamatan. Demikian pula puncak tawakal yang dihadirkan oleh Siti Hajar yang mendatangkan rezeki berupa mata air yang tidak diduga-duga. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Pelajaran yang ketiga yaitu menghadirkan benih tauhid sebagai bukti puncak keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail, seketika itu beliau yakin sebagai wahyu yang datang dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tanda embrio tauhid telah tertanam di dalam kolbunya. Akidah tauhid adalah keyakinan tertinggi yang melekat di hati dengan simpul kalimat La ilaha illallah. Kalimat itu disebut kalimat tauhid yang tidak saja menempel di lisan, melainkan menancap sampai di hati yang memengaruhi gerak langkah dan keyakinan seorang hamba. Ikhwatal iman fillah, keyakinan itu tidak lain kecuali pemusatan diri pada kemahakuasaan Allah Rabbul Izzah. Nabi Ibrahim demi mimpi yang diyakini sebagai wahyu untuk mengorbankan putranya Ismail, beliau tidak khawatir, beliau tidak cemas, melainkan ikhlas melaksanakan perintah karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ikhwatal iman fillah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang bersifat duniawi ditanggalkan jika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa berpikir ulang dan pertimbangan apapun. Itulah yang diyakini oleh Nabiullah Ibrahim. Peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini benar-benar menjadi edukasi penting tentang ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menggambarkan sebuah ujian bagi Nabi Ibrahim berupa kasih sayang kepada putranya Ismail yang telah menginjak remaja. Bagaimana dengan akidah tauhid kita? Mungkin Allah tidak menguji kita seberat ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin Allah tidak menguji kita seberat ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap waktu kita mendengar panggilan Allah untuk menunaikan salat berjamaah di masjid, apakah panggilan itu menjadi pilihan kita sampai mengalahkan kesibukan-kesibukan lain yang bersifat duniawi? Kemudian apakah kita telah menyelamatkan? Kemudian apakah kita telah menyematkan kesabaran untuk menjalani semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh istiqamah? Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Jangkar tauhid yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi peristiwa sejarah yang melekat sepanjang zaman. Peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran sebagai cikal bakal peradaban umat Islam. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang penentuan proses penyembelihan berlangsung dengan penuh kesantunan, kebijakan, ketawakalan, dan kesabaran. Sebuah sikap yang sangat lembut, berlangsung dialog yang saling meneguhkan, saling meyakinkan bahwa penyembelihan Ismail benar-benar kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Puncak keyakinan itu lalu menghadirkan prinsip moral di dalam berakidah yang menegasikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ketika pemusatan diri hanya kepada Allah, maka disitulah fondasi tauhid terbangun dengan baik. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan tentang hal ikhwal yang bersifat duniawi tidak pernah terlihat, sehingga kehidupan dijalani dengan ketaatan, dijalani dengan kesabaran, dijalani dengan penuh ketawakalan yang membuat kalbu Nabi Ibrahim tenang dan tentram.
Kehidupan orang yang bertauhid pasti dijamin harmoni, teguh pendirian pada kebenaran, saling meneduhkan dan mencerahkan. Bahkan semua kepentingan-kepentingan yang menggelorakan api permusuhan akan menepi dan Allah akan selalu menjadi pusat pencerahan dan kemajuan untuk terwujudnya peradaban masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ikhwatal iman fillah, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin wakhdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'ana wa a'da'ad din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' waz zala'il wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi